Perkenalkan, kami mahasiswa Akademi Kebidanan Sakinah semester 5. Di sini kami akan melakukan praktek resusitasi pada bayi baru lahir. Sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Ta'rifah, dan di sebelah kanan saya Nur Latifah, di sebelah kiri saya Risma Maulidia. Setiap kita menerima bayi baru lahir, yang kita lakukan ialah persiapan. Persiapan terdiri dari persiapan keluarga, persiapan antisipasi, persiapan tim, persiapan tempat, dan persiapan alat. Persiapan keluarga yaitu dilakukan sebelum bayi lahir untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi pada bayi. Persiapan antisipasi yaitu menggali semua masalah pada ibu dan bayi untuk mengantisipasi semua masalah yang akan terjadi. Persiapan tim terdiri dari 3. Saya sebagai leader yaitu berdiri di atas kepala bayi untuk membersihkan jalan nafas dan membantu breathing atau pernafasan. Saya sebagai circulation yang akan membantu melakukan pemantauan denyut jantung dan juga pernafasan, dan akan membantu kompresi dada jika diperlukan. Saya equipment atau obat-obatan yaitu mempersiapkan alat dan memberikan obat-obatan, serta membantu leader untuk mengantisipasi semua yang akan terjadi. Selanjutnya ada persiapan tempat, yaitu tempat yang hangat dan juga dengan alas yang sedikit lunak dan tidak terlalu kasar. Persiapan alat terdiri dari RW yaitu 3 lapis kain dan topi. Kemudian alat untuk membersihkan jalan nafas dan yaitu bahan pengisap lendir. Breathing, balon dan sungkup. Laringoskop, pipa endotrakeal dan pipet. Kemudian sirkulasi yaitu stetoskop. Kemudian obat-obatan yaitu cairan, spuit, kateter umbilikal bila ada. Dan kemudian di sini ada bengkok, kasa dan oksigen. Setelah bayi lahir, kita akan melakukan penilaian awal. Apakah bayi itu cukup bulan? Apakah bayi itu bernafas atau menangis? Apakah tonus otot baik? Jika 3 pertanyaan itu mengarahkan ke iya, maka yang kita lakukan adalah meletakkan bayi ke dada ibu dan untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Jika 3 pertanyaan itu mengarahkan ke tidak, maka yang kita lakukan adalah high cup, yaitu hangatkan bayi dengan lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm. Kemudian atur posisi. Setelah itu lakukan isap lendir dari mulut ke hidung, kemudian keringkan, miringkan bayi ke sisi kanan dan sisipkan kain ke bawah bayi, kemudian miringkan ke kiri, lakukan hal yang sama, kemudian angkat kain yang basah dan kita pasangkan topi dan melakukan rangsangan taktil. Kemudian atur posisi dan melakukan penilaian awal. Sejak bayi lahir hingga penilaian awal dibutuhkan paling lama 30 detik. Kita akan melakukan pemantauan pernafasan, apakah bayi apnu atau tidak, dan frekuensi jantung yang dilakukan oleh sirkulasi. Meletakkan stetoskop di dada kiri. Ketika bayi apnu atau megap-megap, yang kita lakukan adalah ventilasi tekanan positif. Untuk memberikan ventilasi tekanan positif harus memperhatikan balon dan sungkup. Ukuran sungkup harus menutupi mulut dan hidung. Ventilasi tekanan positif bisa diberi dalam 3 fraksi oksigen. Yang pertama, bila kita tidak melakukan oksigen sama sekali, ventilasi tekanan yang diperoleh adalah 21%, yaitu dari oksigen alami. Yang kedua, jika kita sambungkan dengan sumber oksigen dan kita pastikan oksigen berisi dengan flow 10 liter kali per menit, maka yang kita peroleh adalah 40%. Kemudian yang ketiga, jika kita memberikan oksigen yang kita tutup dengan reservoir, kita memberikan tekanan oksigen 100%.
Ventilasi tekanan positif akan diberikan 30 detik dengan frekuensi 20-30 kali. Pam pam pas. Pam pam pas. Selama melakukan ventilasi tekanan positif, leader harus memperhatikan dada bayi mengembang. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas. Lakukan ventilasi tekanan positif selama 30 detik, maka kita melakukan penilaian. Jika penilaian detak jantung kurang dari 60 kali per menit, maka kita akan melakukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan dengan menggunakan ibu jari menelusuri dari erkus ke SW sampai ke PX, lalu naik sedikit di bawah garis intramamalis. Kompresi dada dilakukan dengan 3 kali kompresi dan 1 kali ventilasi. 1, 2, 3, Pam. 1, 2, 3, Pam. Kompresi dada dilakukan dengan menekan lebih cepat daripada melepas. Kompresi dada ditekan 1/3 posterior anterior dada. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. 6. Kompresi dada dilakukan selama 60 detik. Setelah melakukan kompresi dada dan VTP kurang lebih 60 detik, maka kita lakukan penilaian. Jika setelah melakukan kompresi dada dan VTP, hand rate-nya kurang dari 60 kali per menit, kita bisa memasukkan obat-obatan, yaitu epinefrin. Penggunaan epinefrin dianjurkan melalui intravena dan pemasangan kateter umbilikus. Ketika kita melakukan ventilasi tekanan positif, terkadang kita memiliki kendala, yaitu dada bayi tidak mengembang. Ketika dada bayi tidak mengembang, maka kita akan melakukan suster IPTA, yaitu singkatan dari S sungkup, R reposisi, I isap lendir, B buka mulut, T tekanan tambahan, dan A airway alternatif. Kemudian ketika kita melakukan Mr. IPTA, yang kita lakukan S sama R terlebih dahulu, yaitu pasang sungkup dan posisikan bayi setengah tengada. Ketika dada bayi tidak mengembang, maka kita akan melakukan isap lendir dari mulut ke hidung. Kemudian kita melakukan penilaian lagi. Ketika dada bayi tidak mengembang, maka kita akan melakukan tekanan tambahan yang tadinya 20 kali cm air, sekarang jadi 30 tekanan cm air. Time